Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam untuk teman-teman semua dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama saya di Micu Bermekatronik bersama Ucu. Nah, teman-teman, hari ini kita akan membahas suatu yang alat yang umum digunakan di dunia industri, teman-teman. Setelah sebelumnya kita sudah membahas tentang motor listrik ya, kemudian driver-driver. Sekarang kita pakai alat yang sering dipakai di dunia nyata itu, yaitu si VFD motor. Nah, VFD itu apa? VFD adalah secara singkatannya gitu, dia itu namanya variable frequency drive. Nah, variable frequency drive berarti dia itu driver yang bisa merubah-rubah nilai frekuensi. Nah, ini tujuannya nanti tentu saja mengendalikan motor listrik. VFD ini penampakannya seperti ini, dia itu bentuknya itu ada tombol-tombol dan ada layar kecil. Nah, layar itu biasanya cuma angka 7 segmen gitu. Ini buat setting-setting. Tombol-tombolnya juga ini nanti buat set-setnya. Kemudian selanjutnya di bagian pertama, sebelum kita masuk ke VFD-nya, mungkin aku mau ngajak teman-teman untuk refresh ingatan aja sih. Kita langkah baiknya sebelum bahas pengendalinya, kita ingat-ingat dulu apa yang dikendalikan. Nah, yang dikendalikan si VFD ini adalah motor AC induksi, teman-teman. Seperti yang kita tahu, motor AC induksi ini bekerja berdasarkan prinsip elektromagnetik. Nah, yang artinya arus listrik nanti pada rotor tidak langsung disuplai dari sumber listrik, tapi nantinya timbul secara induksi begitu akibat adanya medan magnet yang berputar dari stator. Nah, ketika arus AC mengalir pada lilitan, nantinya pada lilitan stator ya, arus ini membentuk medan magnet yang berputar, namanya rotating magnet field. Nah, medan magnet tersebut memotong batang-batang rotor, batang-batang yang bergerak. Bisa dilihat di sini. Nah, ini sangkar burung bentuknya ya, batang-batang rotor ini, sehingga timbul gaya gerak listrik gitu induksi. Akibatnya muncul arus pada rotor, pada kawat-kawat rotor. Nah, interaksi antara medan magnet dan rotor dan medan magnet pada stator inilah yang menciptakan gaya tolak-menolak elektromagnetik sehingga rotor dapat berputar. Jadi di statornya timbul medan magnet, di rotornya juga timbul medan magnet karena tadi berpotongan dengan garis-garis magnetnya yang stator. Jadi dua medan magnet ini saling tarik menarik begitu. Kemudian kemudian rotor juga akan berputar lebih lambat sedikit. Nah, jadi karena putaran stator, yang berputar medan magnetnya ya. Nah, putarannya akan lebih lambat sedikit, putaran rotornya dari putaran stator. Perbedaan ini disebut slip nantinya, ada yang namanya slip. Nah, slip ini diperlukan agar arus induksi tetap terjadi. Jadi ada slip antara kecepatan medan magnet sama kecepatan rotor. Slip ini yang menciptakan arus listriknya. Karena kalau nggak ada slip, nanti nggak ada arus listrik di rotor, jadi nggak ada medan magnet. Kemudian eh, slip ini diperlukan agar arus induksi tetap berjalan dan torsi bisa dihasilkan. Kemudian kecepatan motor di AC induksi ini disebut kecepatan sinkron dan ditentukan oleh frekuensi serta jumlah kutub pada motor dengan rumus NS sama dengan 120 F per P. Jadi ini rumus untuk mencari kecepatan, dia itu berdasarkan tadi slipnya gitu. Nah, slipnya bisa kita cari dengan kalau kita mengetahui frekuensi yang masuk ke motor induksinya, dibagi dengan P jumlah kutub. Jadi semakin tinggi frekuensi sumber listrik maka semakin cepat putaran motor, namun motor induksi bekerja sedikit lebih lambat dari kecepatan sinkron. Selisihnya disebut slip. Slip ini tadi yang akan mungkin terjadi gaya putaran. Dengan kata lain, motor induksi mengubah energi AC menjadi energi mekanik melalui proses elektromagnetik tanpa bantuan listrik langsung ke rotor. Jadi rotor tuh nggak ada yang menyuplai listrik, dia tersuplai
otomatis dari stator yang berputar, medan magnet stator yang berputar. Kemudian kita next ke page selanjutnya. Nah, di sini karena kecepatan motor tadi, motor induksi ini bergantung pada frekuensi, kita nggak bisa langsung mengubah kecepatannya hanya dengan menurunkan tegangannya, teman-teman. Jadi yang diubah itu harus frekuensinya. Nah, disinilah VFD ini berperan begitu. Alat ini bisa mengatur frekuensi dan tegangan agar motor bisa berputar lebih cepat atau lebih lambat. Jadi VFD ini karena motor tadi bergantung frekuensi, VFD ini merubah atau menyesuaikan frekuensinya. Kemudian VFD yang saya tampilkan di sini, saya praktikkan nanti, ini adalah VFD jenis input satu fasa. Jadi VFD ini nanti inputnya itu satu fasa, kemudian outputnya jadi tiga fasa untuk motor. Nah, di sini gambarnya saya yang tampilkan ini sebenarnya sedikit salah, yaitu gambarnya tiga fasa ya inputnya. Tapi untuk VFD di sini inputnya satu fasa. Nah, namun keduanya memiliki mekanisme yang sama. Jadi nanti mekanismenya itu seperti ini. AC satu fasa disearahkan menjadi DC. Nah, oleh rectifier. Rectifiernya ini ada diode-diode kecil, yaitu menyearahkan. Jadi walaupun ini tiga fasa, tapi satu fasa pun sistemnya sama. Awalnya dia masuk, disearahkan. Jadi awalnya masuk nih sinusoidal ya, tegangan sinus, arus sinus dari AC kemudian disearahkan jadi DC. Nah, DC ini distabilkan, ada difilter dengan kapasitor juga. Ini ada kapasitornya. Kemudian ada inverter. Inverternya biasanya bisa IGBT atau MOSFET. Nah, di sini bisa lihat ada MOSFET kecil, transistor gitu. Nah, MOSFET inilah yang nantinya dapat mengubah tegangan DC menjadi AC yang tiga fasa. Caranya gimana? Caranya dia tinggal di VFD ini kan udah ada mikronya, bukan mikro ya, udah ada kontrolernya gitu untuk ngirim sinyal ke MOSFET ini agar MOSFET ini bekerja sesuai pengaturan gitu. Jadi dia buka tutup gitu arusnya biar arus yang mengalir ke output ini sesuai menjadi tegangan tiga fasa. Jadi di sini nyala mati gitu biar tegangannya itu sesuai dengan tegangan tiga fasa polanya gitu. Jadi polanya saling terlambat 60 derajat. Saling terlambat 120 derajat. Frekuensi dan tegangan infrared dikontrol sesuai kebutuhan motor. Nah, frekuensinya dikontrol, ini tinggal diputar-putar dan tombol-tombolnya di setting. Nanti saya kasih tahu cara settingnya dan apa aja yang perlu di setting begitu. Kemudian kecepatan motor diatur dengan mengubah frekuensi output. Frekuensi output yang tampil ini nanti akan berpengaruh langsung ke kecepatan motor. Mungkin itu untuk pengenalan awal VFD, teman-teman. Kemudian di sini kan nanti saya mempraktikkan juga. Nah, teman-teman, sebelum kita bahas lebih lanjut praktikum langsung tentang cara setting dan juga aplikasi dari VFD ini, saya mau tunjukkan terlebih dahulu datasheet dari VFD yang saya gunakan. Nah, datasheetnya kita belum praktik kan kita harus tahu datasheetnya agar nantinya tidak ada kendala dalam operasi gitu. Nah, di sini bisa dilihat ini pada video ini ada variabel frekuensi drive merek apa ini ya, merek China ini. Itu saya tidak tahu bacanya, mungkin ini terjemahnya operation interruption. Jadi ini semacam ini ya, SOP-nya, instruksi operasinya. Nah, di sini untuk AT1, AT2, AT3, AT4. Jadi merek jenis-jenisnya ada single phase to three phase, single phase to single phase, three phase, single phase, three phase. Jadi kita pakainya yang AT1, single phase to three phase. Kemudian halaman selanjutnya, nah di halaman selanjutnya ini bisa dilihat
Ini untuk terminal yang ada di VFD-nya ada LN itu untuk input AC tentu saja single phase AC 220 input terminal ini untuk inputnya AC. Kemudian UVB-nya ini tentu saja untuk outputnya. Nanti UVB ini yang akan disambungkan ke motor listrik, motor AC induksi. Kemudian ada GND. Nah, jadi prinsip dasarnya tekanan AC-nya itu 220 volt untuk input satu fasa dia masuk ke terminal LN ya. Masuk ke terminal LN di sini, terminal L, terminal N. Kemudian yang tiga ini yaitu untuk outputnya. Kemudian halaman selanjutnya ini three phase input. Wah, ini untuk AT3 ya, hampir sama semua ya, tapi bedanya ini inputnya 3 RST. Tadi kan ini jenis yang three phase input sama three phase output ya. Kita skip saja karena kita pakainya single input, triple output. Halaman 4. Nah, di sini halaman 4. Nah, VFD juga ternyata memiliki terminal analog, teman-teman. Terminal analog untuk pengaturan kecepatan motor menggunakan sinyal eksternal. Jadi, tanpa kita setting menggunakan ini, menggunakan tombol-tombol, kita juga bisa pakai sinyal eksternal. Ada FL1 di sini, external analog voltage input. Nah, di sini ada voltage inputnya. Itu rentannya itu 0, sampai 5 volt atau 0 sampai 10 volt ya. Dan ZC1 ini currency sinyal input, jadi dia nggak cuma bisa dikendalikan pakai voltage, dia juga bisa dikendalikan pakai arus. Ini rentan arusnya 4 sampai 20. SP1 SP2 ini output open collector. Nah, output open collector ini sebagai sinyal status ya. Kemudian yang TATBTC ini dia itu output relay, misalnya untuk mengaktifkan alarm ataupun kipas pendingin gitu. Jadi dia tuh misal ada programnya nih, dia tuh kecepatan berapa gitu, dia itu mengaktifkan lampu alarm begitu. Nah, alarmnya tinggal digabungin aja atau dimasukin aja ke terminal relay ini. Bisa seperti itu. Dan di halaman selanjutnya aja di wiringnya. Nah, dilihat wiringnya. Ini bagian ini menampilkan diagram pengkabelan ya teman-teman. Untuk ATA 4, ATA 1 ya. Nah, ini untuk ATA 1. AT1 maksud saya untuk seri AT1. Dia nah di sini bisa dilihat dia ini yang seri inputnya tuh satu fasa LN ya pakainya, tapi tetap ada GND-nya ini untuk kebocoran arus. Jadi ada GND ini tambahan aja, misal ada kebocoran dia masuk ke GND. Nah, intinya di sini ada pandai ditambahi breaker untuk pengaman ya, misal kelebihan beban bisa langsung mutus atau ada konsleting bisa langsung mutus. Nah, UVB ini langsung ke motor listrik. Nah, ini untuk tadi ya tambahan-tambahan aja. Ini untuk open collector untuk sinyal tadi. Nah, ini untuk relaynya. Ini untuk eksternal analog input ya di sini. Bisa pakai sinyal input atau pengendalinya eh, tanpa menggunakan tombol-tombol. Nah, ini hampir sama semua, cuma bedanya di input outputnya sama-sama. Nah, di sini teman-teman. Mohon maaf ini gambarnya miring ya. Saya jelaskan dari eh, ulang saja soal gambarnya miring. Nah, pertama ada tombol program. Nah, proc dia itu tulisannya proc di sini untuk memprogram untuk masuk ke kode P. P itu program. Nanti kemudian kita milih P-nya itu P berapa untuk program-programnya. Nanti di bawah ada tabel untuk eh, nomor-nomor programnya. Jadi misal P1 untuk apa, P2 untuk apa. Kemudian ada tombol function. Nah, function ini
function data save. Nah, ini setelah kita proc begitu, kita milih ke proc berapa, kemudian kita atur nilainya, kemudian kita eh, untuk atur nilainya kita pencet functionnya, kemudian kita atur nilainya, kita ubah misal 1000, 100 atau berapa. Kemudian ketika selesai kita pencet function lagi untuk nge-save. Jadi di program atau P berapa itu tersave nomor berapa. Ini untuk setting manual ya. Kemudian ada tombol-tombol selanjutnya itu ada tombol shift. Nah, shift key, nah, ada shift key yang this ini, this atau shift. Nah, ini untuk geser. Nanti kan ini ada beberapa digit ya layarnya 7 segmennya. Karena kalau naik turun doang, misal di angka 1000 itu kan susah ya. Kita bisa shift untuk geser ke digit selanjutnya biar langsung digit keberapa gitu yang diatur. Uh, misal 1000 gitu, kita geser pakai dis 3 kali gitu, nanti jatuh ke digit ketiganya, digit keempat ya. Nah, di digit keempat itu kita baru gerakkan pakai tombol atas bawah. Nanti dia bisa langsung ribuan bergeraknya gitu. Kemudian ada forward sama reverse. Nah, tombol forward sama reverse itu untuk langsung kendali forward sama reverse motornya. Misal motornya putar kanan, dia tuh lagi putar kanan nih, clockwise gitu. Kemudian kok dirasa ini kurang cocok, ini bukan putar kanan, harusnya putar kiri. Daripada kita atur ulang nilai frekuensi dan segala macamnya, kita pencet langsung saja di forward reverse. Otomatis nanti motornya akan berputar di counter clockwise-nya atau lawan arahnya. Kemudian ada start, run, reset. Nah, ini untuk jalannya. Run ini untuk jalan, stop untuk matiin gitu. Nah, teman-teman kita lanjut ke bagian parameter ya tadi. Nah, di parameter ini sebenarnya ada banyak sekali parameternya teman-teman yang bisa kita setting lengkap sekali. Mulai dari maksimum voltage, ada frekuensi, eh, terus ada torsi juga, braking time, section agar dia itu kecepatannya bisa bertahap gitu. Sampai 100 ini kira-kira. Nih sampai 98, 127. Terakhir remaining hour. Nah, ada sekitar 99 settingan. Tidak akan saya bahas semuanya, akan saya bahas yang akan saya setting saja. Skill yang lain saya baca sekilas saja begitu. Eh, yang pertama untuk settingan yang eh, umum di setting maksimum voltage ini yang dipakai itu 220 atau 200 atau 380 gitu. Kemudian di sini nah kita saya dalam praktikum itu menyeting si 06 ini. 06 itu frekuensi maksimum operatingnya. Jadi operasinya itu eh, maksimumnya itu 0 sampai berapa? 0 sampai 100 kah apa sampai 200 begitu. Nah, di sini nanti akan saya setting ke 50 ke 100. Nah, nilai standarnya itu 50 Hz. Nah, standar motor induksi itu 50 Hz. Kita samakan ke motornya, seri motornya gitu. Kemudian di P7, di P7 ini dia itu minimum operasi. Jadi dia itu di frekuensi berapa, dia itu berhenti total di frekuensi terendahnya. Frekuensi terendah saat motor itu tetap berputar. Jadi tidak bisa diturunkan lagi gitu. Jadi eh, nilai awalnya itu di nol untuk berhenti penuh. Kemudian settingan selanjutnya itu di P10. Nah, working frequency source. Nah, di working frequency source ini menentukan dari mana nantinya nilai frekuensinya ini dikontrol. Nah, kalau kita pakai 0 itu dari panel
Nah, kalau satu itu dari potensio, kalau dua itu eksternal analog, dan tiga itu RS485. Nah, kita pakai yang satu nanti, pakai potensionya. Jadi, kenapa frekuensinya? Kita tinggal putar-putar. Kita putar-putar, frekuensinya berubah, kecepatannya akan berubah. Kalau pakai tombol itu kan naik turunnya satu-satu, itu susah itu. Kemudian selanjutnya ada settingan P11. Nah, P11 itu start stop source. Start stop source ini artinya kita ngambil dari mana start dan stopnya. Kita nanti akan pakai keyboard, jadi settingannya akan tetap di nol. Nanti saya tunjukkan juga settingannya. Kemudian di P12 kita juga setting di stop mode. Stop mode-nya ini bagaimana cara motor berhenti saat perintah stop diberikan, saat tombol stop diberikan itu stopnya mau kayak gimana. Kalau 0 itu inertial stop, jadi stopnya itu ya mati tapi nanti masih bergerak secara inersia ya kan. Kemudian ada deceleration stop, nah, turunnya perlahan gitu frekuensinya. Ada brake stop yang benar-benar berhenti. Ada emergency brake, nah, itu langsung benar-benar mati total, langsung cut gitu matinya. Kalau kita akan pakai declaration, jadi turunnya itu misal di setting di 75 ya, itu turun perlahan dari 75 sampai 0 frekuensinya. Kemudian nah ini ada section-section, kita akan pakai di 34. 34 ini dia itu adalah settingan untuk ini, settingan menentukan seberapa cepat motor naik dari 0 ke frekuensi kerja. Nah, 34 ini main racing velocity. Jadi uh, naik utamanya itu berapa? Bisa akselerasi lah bisa dikatakan. Yaitu bisa setting 1 sampai 1000. Nah, semakin kenceng, semakin tinggi itu uh, nilai frekuensinya kan naik secara semakin tinggi juga. Nilainya kita atur ke 20 ya nanti. Naiknya itu 20-20 per second. Tapi bisa diubah-ubah lah. Karena kita pakai 50 Hz ya. Sampai 50 gitu. Kemudian ada di settingan lagi 42, main descent velocity. Ini untuk kebalikannya. Kalau tadi kan risingnya ya, kalau ini kita de-risingnya atau deceleration. Kalau tadi akselerasi, ini untuk menuju berhenti, dia itu turunnya mendadak atau turunnya perlahan. Kemudian di set 86 nanti ada juga set di 86 ini jog forward frekuensi. Nah, ini untuk jogging. Jogging itu kita tekan tombolnya motor nyala, kita lepas tombolnya motor mati gitu. Nah, kita bisa pakai mode ini dengan mengatur di pin di P atau program 86. Nilainya bisa diatur. Kita atur di 5. Jadi saat ditekan itu akan nyala 5 Hz gitu. Jadi bisa ditekan terus lepas itu langsung berhenti gitu. Gunanya itu untuk alat-alat yang seperti apa ya, conveyor gitu. Kita mau geser sedikit conveyornya, kita jog saja, jogging. Nggak usah dinyalain yang benar-benar nyala terus gitu. Dan selanjutnya nah ini ada tampilan error. Jadi kalau muncul RR ini nanti di sini akan eh nah, error di sini nanti akan eh, bisa kita ketahui dia itu errornya kenapa. Kalau munculnya error satu ini, error 2 ini, error 3 ini. Bisa teman-teman baca sendiri nanti kalau nemu di alatnya itu di VFD-nya itu muncul error-error ini bisa kita telaah nih dia itu error kenapa sih sebenarnya. Nah, itu teman-teman untuk
eh, materi yang tentang datasheet-nya. Nah, sebelum kita masuk ke praktikumnya yang telah saya praktikkan, ini saya ada tutor sedikit. Jadi tadi sebenarnya udah ada ya di datasheet. Nah, ini ada L1, L2 atau L sama N itu untuk input AC-nya. Jadi dimasukkan ke sini fase netralnya. Nah, outputnya ini dimasukkan ke motor. Nah, sesederhana ini untuk kita wiringnya. Jadi wiringnya itu cuma butuh ini kabel input sama kabel output ke motor. Begitu. Nah, teman-teman, di sini selanjutnya kita, nah ini parameter yang tadi saya setting begitu teman-teman. P10, P11, 6, 7, 12, 34, 42, dan 86. 10 itu tadi sumber frekuensi, 11 sumber stop, 6 itu batas maksimal, 7 batas minimal frekuensi, P12 mode stopnya itu kita deceleration, kemudian rem akselerasinya, kemudian rem deselerasi, kemudian ada jog frekuensi, kita kalau pakai mode jog. Oke, ini alatnya nih, bisa dilihat alat yang saya gunakan begitu. Kita langsung saja ke videonya, teman-teman. Nah, kemudian ini sedikit tutorial untuk cara settingnya ya, teman-teman. Bisa dilihat. Pertama pencet proc, kemudian ini fungsi data, kita masukkan nilai datanya. Nah, mau berapa? Ini tinggal memori doang ini Jo. Ini procnya dulu. Terus kita data. Nah, ini datanya 100, sudah benar 100. Nah, kita save. Nah, save kembali lagi ke menu si P tadi. Kita 50 Jo. lihat. Sebentar. Ya, N itu selesai ke save. Nah, Selanjutnya. kita udah di P ini kemudian kita cari ini P8, kita cari P12, itu nilainya 1, kita N selesai. Jadi, itu alur kerjanya. Jadi pertama itu kita pencet proc dulu untuk masuk ke P ini. Kemudian kita pencet ini untuk masuk ke nilai. Kemudian kita tekan atas atau bawah. Kemudian ini untuk ganti digit teman-teman. Di si tips ini untuk ganti digit, kemudian kita save-nya pakai tombol function lagi. Kemudian untuk kalau sudah selesai untuk menjalankan kita tombol run, nah, tombol run untuk menjalankan. Kemudian untuk tombol si ini, tombol potensio ini karena tadi kita setting potensionya itu untuk nilai frekuensi. Jadi saat probe-nya ini dipencet lagi, nanti ini muncul nilai H. Begitu. Saat udah H itu tinggal kita putar aja potensionya untuk mengganti-ganti nilai frekuensi. Di nilai frekuensi kita atur pakai potensio karena tadi kita setting pakai potensio. Ini juga teman-teman. Jadi kita hitung dia itu sampai kecepatan maksimalnya itu dalam rentang waktu berapa. Kami juga mengukur nilai arusnya begini dengan clamp meter, teman-teman, atau tang ampere ya. Kita ukur kecepatan maksimal dan juga arusnya dengan setting-setting itu. Kita set pakai potensiometer ini frekuensinya berapa saja. Nah, ini kita setting H-nya, teman-teman. Kemudian dari hasil praktikum ini menghasilkan data seperti ini. Datanya kita tadi atur frekuensi dari 10 sampai 100, kita coba semua, dapat RPM seperti ini dan arus seperti ini. Dan saya juga telah mengolahnya menjadi grafik, teman-teman bisa dilihat ini datanya tadi dari 10 sampai 100 dan RPM-nya begini teman-teman, 290, 592. Dia itu bisa kita simpulkan dari grafik ini
Kalau kita mengatur frekuensinya dengan lebih tinggi, yaitu RPM-nya juga akan lebih cepat. Di potensio tadi kita udah puter itu kan, kita atur frekuensinya. Saat kita menggunakan frekuensi lebih tinggi, dia itu RPM-nya akan berbanding lurus. Nah, RPM berbanding lurus dengan frekuensi, arus pun demikian, dia itu berbanding lurus. Jadi nilai arusnya juga naik terus-menerus. Bisa dilihat dari yang awalnya kita pakai frekuensi 10 uh, dengan RPM 290, ya kan teman-teman, saat kita pakai di 100 yaitu RPM-nya bisa sampai 3000, RPM-nya bisa sampai 3000, 2980 tepatnya, dan ampernya itu bisa di puncak yaitu di 0,7. Jadi bisa kita simpulkan bahwa arus itu sebanding dengan RPM dan juga sebanding dengan frekuensi begitu. Jadi ketiganya itu saling linear. Selain itu, kami juga melakukan uji coba percobaan dengan mengganti nilai P34 dan P42. P34 dan P42 itu tadi apa teman-teman? Nah, kita bisa lihat di belakang sini, P34 itu rem acceleration dan rem deceleration. Nah, hubungannya atau pengaruhnya nanti tentu aja ada di kecepatan waktu akselerasi dan deakselerasinya. Jadi ini 5 itu kecepatannya 5 Hz per second. Jadi dia tuh berubah tiap second tuh 5 Hz sampai maksimal Hz-nya di frekuensi maksimal yang ditetapkan begitu. Kita bisa eh, lihat praktikum yang telah saya lakukan di sini. Nah, percobaan kedua nomor satu. Nah, bisa dilihat teman-teman, ini untuk yang 5 tadi, nilai frekuensi per secondnya. Nah, dia berubah, bisa dilihat di H-nya ini, dia berubah tiap second itu 5, yaitu frekuensinya. Nah, sampai di maksimal 74. Nah, kalau ini itu untuk deakselerasinya. Jadi dia dari maksimal turun ke paling minimal atau ke nol sampai dia mati motornya. Nah, itu dapat uh, sekitar 15 detik ya. Kemudian ini percobaan ketiga. Nah, ini pakai uh, ini tadi deakselerasi, ini pakai nilai yang berapa berarti? Habis 5 terus nah, pakai 15, pakai nilai P3435-nya 15. Jadi per second itu dia akan berubah 15 Hz. Jadi lihat sini dia perlu waktu lebih cepat ya teman-teman. Nah, ini langsung di deakselerasi. Dia perlu waktu tentu saja lebih cepat, nah langsung selesai. Jadi begitu teman-teman yang telah saya lakukan. Dan dari hasil percobaan kedua kita atur 34 dan 32 dan 42-nya menghasilkan 34 dan 42 ya, menghasilkan grafik seperti ini teman-teman. Nah, di nilai 5 itu dia waktu yang dibutuhkan itu sekitar 15 detik ya untuk akselerasi dan juga deakselerasi. Keduanya sama karena kita nilainya itu sama, akselerasi sama deakselerasinya. Dan arus fasanya itu 0,4. Ini sebenarnya agak kami ragukan data ini karena kita atur di fasa yang uh, agak jauh gitu. Jadi dia itu nilainya sedikit. Jadi saat kita pindah fasanya ke fasa yang uh, sebelumnya di U kemudian kita pindah ke V, itu dia dapat nilai yang lebih tinggi. Nah, kami ambil kesimpulan sebenarnya yang pertama ini ada bias teman-teman. Jadi di 0,4 ini anggap saja ini 0,7 0,8 karena rata ternyata semuanya juga nilainya sama.
0,7, 0,8 begitu. Yang berbeda di sini tentu saja di waktu akselerasi sama waktu deakselerasinya, karena keduanya memiliki eh, frekuensi per second, perubahan frekuensi per secondnya yang berbeda. Tentu saja nilainya beriringan di sini. Biru sama titik-titik ini itu nilai akselerasi dan deakselerasinya. Untuk nilai frekuensinya itu sama. Karena frekuensi sama ini kami ambil di frekuensi nilai tertinggi atau di nilai maksimal atau frekuensi maksimal di 75. Harusnya tetap sama 0,8 begitu. Mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan untuk praktikum kali ini. Kesimpulannya, VFD ini bekerja dengan cara mensuplai frekuensi yang berbeda-beda. Bisa kita atur, mau kita akselerasinya halus atau langsung naik atau semacamnya, itu bisa kita atur semua. Kita atur manual bisa pakai tombol, kita atur pakai RS84 bisa, kita pakai pin-pin atau kom-kom atau konektor-konektor eksternal analog juga bisa teman-teman. Untuk perubahan frekuensi dari hasil percobaan itu, frekuensi itu berbanding lurus dengan RPM, berbanding lurus juga dengan fasa arus fasa. Jadi ketiganya itu berbanding lurus untuk hubungannya. Kemudian untuk kecepatan akselerasi sama deakselerasi itu betul berubah tergantung nilai P34 dan P42. Namun untuk arus fasanya itu tetap sama kalau di maksimal ya. Jadi di nilai tertinggi ini tentu tetap sama karena semua percobaan kita atur nilai maksimalnya di nilai yang sama. Di arusnya tetap sama teman-teman. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.